Mohon sekiranya Bapak Wali ada solusi penyelesaian tanah Tubanan Gadel. Saya ingin menyarankan kepada Bapak Wali Kota Surabaya agar bisa memperbanyak lagi beasiswa-beasiswa yang ditujukan kepada anak-anak yang kurang mampu. Minta tolong dan sangat minta tolong untuk Cak Eri Cahyadi. Saya sangat membutuhkan pertolongan panjenengan. Gajine pinten teng mriku? 2,8 Pak. Wis metu lho rapopo melok aku wae nyambut gawe ya. Saya pegang dong. Ya wis. Pemirsa, setiap wilayah memiliki persoalan, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, banjir, hingga masalah-masalah sosial lainnya. Namun seringkali masyarakat tidak bisa menemukan saluran untuk mengeluh. Kalaupun bisa mengadu, namun kerap kali tidak ada jawaban yang berarti. Nah, karena itu dibutuhkan ruang untuk menemukan solusi. Ruang itu adalah titik temu. Sampai sekarang dari Gadel dan Tubanan belum ada sertifikasi atau penyelesaian tanah atas hak warga dari mulai tahun 73 sampai sekarang. Mohon sekiranya Bapak Wali ada solusi penyelesaian tanah Tubanan Gadel. Tanah Tubanan itu ada dua. Dulu ada resettlement ya. Resettlement Tubanan itu perjanjian tahun 73 antara pemerintah kota ambek Darmo Permai. Pada waktu itu pembebasannya dilakukan Darmo Permai melalui P2 Tun, berarti pemerintah kota Surabaya. Terus berlanjut, pemerintah kota Surabaya akhirnya ngasih tanah untuk wargani. Settlement itu. Ini hampir sama dengan Gadel. Tapi Mas Dwi tolong sampaikan ke seluruh warga. Semua ini tercatat di asetnya pemerintah kota Surabaya. Ini hampir sama dengan surat ijo. Hari ini pemerintah kota Surabaya, ini kalau ono sing takok, lho Pak, tanah itu biyen dikekno. Di cerita lalu aku gak ngerti ya. Cerita lalu saya tidak tahu, tetapi aset itu tercatat di pemerintah kota Surabaya. Berarti sampai kapanpun, kalau saya begitu, tidak bisa melepas ini. Kalau melepas aset di pemerintah kota, maka hanya ada dua. Dijual, maksudnya dilepaskan dengan harga appraisal. Atau dihibahkan kepada instansi pemerintah lainnya, podo-podo pemerintah nih. Atau disewa sama orang yang nempati. Ini kemarin kalau sudah seperti ini, mau Gadel mau Tubanan, maka saya kepada warga memilihkan pilihan satu. Ini podo karo surat ijo, Pak. Nanti berarti pemerintah kota, warga itu menempati tanah itu. Ada ikatan dengan pemerintah kota Surabaya. Yang insya Allah ikatannya itu tidak bukan apa ya, tapi masih ada jual beli bisa dilakukan. Bangunan ini so jual beli dilakukannya. Tapi ditawaron nang pemerintah kota dulu. Ini kemarin saya ketemu Pak Menteri, itu disampaikan akan ada rencana, Pak Menteri sendiri yang menyampaikan HGB di atas HPL. Itu selama 30 tahun. Saya bilang Pak Menteri, ojo sampai warga ini bayar double. Antara retribusi sama PBB. Sakno wargaku. Akhirnya disepakati dengan BPN Pak Kanwil BPN pada waktu itu, ketemu Pak Menteri, karena ini aset sudah masuk Simbada, maka tidak ada pilihan dari pemerintah kota Surabaya untuk melepaskan, tidak boleh, karena tercatat masih dalam aset. Tapi saya sampaikan agar tidak double, Pak Menteri sepakat waktu itu. Jadi nanti insya Allah kita nunggu aturannya. Itu saya akan sampaikan bayari iku 50.000 per tahun.
Kalau itu 50.000 per tahun sebagai ikatan saja, kalau itu 20 tahun berarti 1 juta. 1 juta itu dalam waktu 20 tahun. Setelah itu baru bayar PBB. Tapi bukan retribusi ya. Karena kalau retribusi itu sewa. Sewanya per tahun. Gak saya ketewu Pak, lewarang Pak. Nah ini kan tidak mungkin tidak mungkin dilakukan kalau ada sewa ono PBB. Sehingga diganti saja hanya sebagai itu ikatan dengan pemerintah kota 50.000 per tahun. Kalau proses HGB di atas APL gratis Pak ya? Lek sing gawe HGB di atas APL itu ya gratis, bayar 50.000 itu mau per 20 tahun atau 30 tahun per ya? tahun, per tahun. Setelah melewati 20 tahun itu gimana Pak? Mengenai pengajuan ke SHM atau SHGB-nya? Jadi terkait dengan itu yang disampaikan Pak Menteri pada waktu itu akan ada aturan lainnya yang akan diterbitkan oleh Menteri. Saya tidak tahu apakah aturannya seperti apa ke depannya. Tetapi untuk mengatasi masalah ini, itu karena sudah masuk aset pemerintah, ini sudah dirapat Mas. Dirapatkan dengan kejaksaan, kepolisian, sampai nang KPK. Semuanya mengatakan kalau itu sudah di aset pemerintah tercatat, maka tidak boleh dilepaskan kecuali dilepaskan dengan biaya sesuai dengan harga presel. Harga presel ya podo ae Mas, nuku maksudnya. Nah warganya rada-rada loro larang nuku, makanya satu-satunya jalan untuk meringankan warga sambil memikirkan itu adalah HGB di SAPL tadi Mas. Makasih. Memperingati Hari Anak ini, saya ingin membacakan curahan hati adik kelas saya. Saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota melalui surat kecil ini, semoga berkenan memenuhi permintaan. Yang pertama, masih kurangnya bangunan sekolah kami mengakibatkannya kami harus menyewa tempat belajar. Yang kedua, masih banyak orang tua yang mengajak anaknya untuk mencari uang seperti mengamen, menjual tisu, mengemis. Padahal orang tuanya duduk-duduk saja. Yang ketiga, dari Alisa. Demikian isi dari Alisa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum dan sesudah saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Ini adik juga. Saya akan menyampaikan suara hati adik kelas saya. Saya ingin menyarankan kepada Bapak Wali Kota Surabaya agar bisa memperbanyak lagi beasiswa-beasiswa yang ditujukan kepada anak-anak yang kurang mampu. Dalam hal pembayaran uang SPP di sekolah, besar harapan saya agar saran saya ini segera Bapak Wali Kota Surabaya wujudkan. Terima kasih. Ya matur nuwun. Anak-anak yo ngei suara hatinya. Nanti kepala Dispendik mana ya? Dispendik ada enggak? Enggak, yang mewakili Dispendik ada? Mbak Ida mana Bu Ida? Oh ini Pak. Mbak Ida, ini dari curahannya hati arek-arek ada adik kelasnya yang posisinya itu gak iso bayar sekolah. Jadi beasiswa kita, pastikan beasiswa kita untuk menyambut Hari Anak ini, kita sebagai Kota Layak Anak yang kemarin kita mendapatkan penghargaan utama, yang tahun depan disampaikan Bu Menteri kemarin, kita akan proyeksi pertama itu adalah Surabaya, karena nilai kita sudah melebihi, sebenarnya bisa menjadi Kota Layak Anak. Tetapi harus dilengkapi dengan beberapa seperti UPTD. Dan saya nyuwun tolong Mbak Ida, koordinasi dengan MKKS negeri dan swasta, terutama sing SD ambe SMP, tidak ada lagi anak Surabaya yang membayar ketika masuk SD sama SMP, baik negeri maupun swasta. Iku sing dicekel ya. Tapi pastikan Mbak Ida, semua sekolah ada MOU, ada perjanjian antara pemerintah kota, Dispendik dengan seluruh sekolah negeri dan swasta tingkat SD
dan SMP tidak boleh ada biaya apapun. Karena semuanya nanti ketika yang tidak mampu harus berhubungan dengan pemerintah Kota Surabaya. Ya MOU-nya itu. Kalau ternyata ada yang mampu buat surat pernyataan, silakan. Mereka berarti membantu. Membantu sing kuat, membantu yang lemah. Tapi yang lemah, yang tidak dibantu atau yang belum kuat, maka tugasnya pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua juga dilihat kapasitas-kapasitas sekolah. Yang saya sudah minta untuk memastikan setiap kecamatan sama kelurahan, logo ambil MKKS negeri swasta tanda tangan. Sebenarnya di wilayah itu ada berapa anak yang masuk SMP pada tahun ini, tahun depan sampai 5 tahun ke depan, termasuk untuk SD. Dihitung jumlahnya cukup opo ora. Lek ora, ternyata harus nambah sekolah, opo nambah kelas, itu yang harus diselesaikan ya. Aku minta tolong 2 minggu selesai maksimal ya. Sama juga dengan yang SMA. Saya kemarin sudah matur ke gubernur, sudah bertemu dengan Bu Gubernur. Dan akhirnya saya sampaikan dan Bu Gubernur setuju bahwa nanti dengan sekolah SMA juga sama. Ditentukan dulu standar minimalnya berapa. Akhirnya kalau menentukan untuk naik itu menjadi berapa. Lah untuk menjadi berapa. Jadi contohnya standar minimalnya itu pendidikan SMP, SMA umpamanya. Pendidikan SMA umpamanya 1 juta umpamanya. Oh ternyata ada Bobda 500.000, Bosnasnya 500.000, Bobda dari provinsi umpamanya. Tapi ternyata sekolah ini ingin menaikkan kualitas pendidikannya. Sehingga jadi 1,2 juta. Berarti kita membayarkan yang 200.000 itu setiap bulannya. Untuk anak-anak Surabaya yang tidak mampu membayar. Itu selesaikan 2 minggu sekalian ya. Jadi 2 minggu ke depan tidak ada lagi anak-anak yang di Surabaya ini tidak mengenyam pendidikan. Akses jalan terhimpit dan tidak layak. Di situ cuma 30 cm. Jadi saya kalau masuk agak miring. Itu tanahnya keluarga semua? Sebenarnya tanah keluarga satu surat. Terus? Tapi waktu pembelian saya tidak dibuatkan surat akses jalan. Berarti ini antara jenengan sama keluarga ya? Keluarga jenengan sendiri berarti? Bukan. Saya membeli. Oh, membeli dari keluarga. Orang Surabaya. Saya dari Gresik asli. Saya beli di situ sehingga saya sampai curhat ke Pak Lurah. Saya lupa namanya Pak Lurahnya. Sampai saya punya nomor beliau. Beliau menjawab bukan ranah saya. Maka saya minta tolong dan sangat minta tolong untuk Cak Eri Cahyadi. Saya sangat membutuhkan pertolongan panjenengan. Wabotipol nih. Soalnya nopo, ini ada tanah keluarga kalau perkiraan saya tadi ya. Tanah keluarga besar begini. Jenengan belinya nang tengah-tengah ini koyoane. Ketika beli di tengah-tengah ini, maka tanah keluarga ini seharusnya keluarga-keluarga ini bangun dhisik atau dipetak-petak sampai dia punya jalannya. Keluarnya lewat mana? Karena ini tanah keluarga ini. Jadi ini kami akan berusaha untuk menjembatani dengan pemilik tanahnya. Tapi kalau secara jujur, ini kami tidak bisa masuk ke dalam tanah yang dikuasai dan milik orang lain. Tapi insya Allah niki wonten Pak Camat, Pak Muslim nggih. Nanti saya nyuwun tolong beliaunya temukan dengan pemilik tanah. Lek wis ngomong, iki gak iso kuat-kuatan, Pak. Ngomongnya mbak gawe mana sing jelas, disolawati ae. Jadi nanti Pak Camat langsung sama beliaunya ajak ketemu sama keluarganya. Nanti pendekatannya berbeda Pak Camat. Ojo gawe aturan, lek gawe aturan yo ora iso. Wong iki tanane sak nggon. Jenengan pas damel pondok wonten izine napa mboten? Wonten. Saking pemerintah kota? Saking notaris dan Kemenkumham. Sanes, lek bangun pondok niku
wonten anu nih napa izin pondoke. Tapi IMB nih saking pemerintah Kota Surabaya. Lek wonten IMB nih Pak, pasti wonten dalane. Lah sing kula kuwatos ngapunten nggih. Jenengan niki enggak ada izin tapi belum punya IMB, jenengan bangun jeder akhirnya gak ono dalane. Kira-kira ngeten kadose lho nggih. Ngapunten lho. Lah kalau itu yang terjadi, ya wis gak usah digoleki salah sing bener. Wis ditemokni ae Pak Musli. Iki teko ati akhirnya nggo. Kalau izin mendirikan pondok itu memang dari kementerian, dari notaris kementerian. Tapi ketika akan membangun menjadi sebuah bangunan, maka itu harus ada IMB-nya. Tetangga kanan kiri ini harus tahu bahwa ini akan didirikan pondok. Nanti di dalam IMB itu digambarkan jalan keluarnya lewat mana. Nah tapi ini sudahlah, iku wis lewat. Sing penting saiki ono dalane apa Pak Musli temonono sing duwe lemah ajak ngobrol sama beliaunya. Paling gak 30 cm lah digawekno sak meter apa-apa ngono. Tentang perselisihan pekerjaan suami saya pada perusahaan yang tanggal 23 Juni bulan kemarin barusan masuk, tanggal 18 Juli dipecat dengan alasan attitude gitu loh Pak katanya. Gajine pinten teng mriku? 2,8 Pak. Wis metu lho ra apa-apa melok aku ae nyambut gawe ya. Saya pegang loh. Iya wis. Saya pegang sungguhan loh Pak. Lho nggih melok niki lho arek-arek ketika tak totoe. Pokoknya nyambut gawe to. Iya. Pokoknya gelem nyambut gawe. Tapi suami saya sudah umur 46 Pak. 46. Baru 46. Sing umur 50 gelem gawe sepatu jahit gelem kok. Sing gawe tambak ya ana sing gemel umur 55. Ayo jenengan pisan melok nyambut gawe. Yang kedua Pak. Nggih. Saya mau minta Pak Eri Cahyadi bantuan UMKM. Ini dulu saya pertama kali suami tidak kerja, saya masuk di Rusun Romo Kalisari karena mau jual ginjal zamannya Bu Risma. Suami tidak kerja, saya bingung. Pak Muslik, Camat Wonocolo ya sekarang. Dulu Camat Benowo. Saya dikasih modal ini Pak. Untuk jual lunchbox. Lah sekarang terkendala biaya, banyak pesanan saya tidak bisa melayani, bingung, suami tidak kerja, banyak pesanan. Ya. Mboten usah bingung. Wong urip sepisan kok bingung. Set Gusti Allah ngeten lho ya Allah. Lah wonten mangke dalane. Wonten modal Allah, Gusti Allah paringi kula modal. Kun fayakun untuk modal. Bantuan lewat zakat itu. Siap. Oke. Sampun nomor 3. Saya minta ketenggangan waktu untuk membayar sewa rusun Pak. Dulu zamannya Bu Risma, saya kan kontraktor pindah kos sini. Karena saya punya anak tunagrahita Pak. Oh kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Ya, oh, ya, jenengan saged mawon. Kontraktor tak pikir kerjaan kontrak sana, kontrak sini. Lho ngeten iki lho, jenengan sampun atine seneng nggih saged guyon kian to. Sungguh Pak, saya enggak nyangka bisa ketemu Pak Wali Kota. Loh, contoh ketemu Pak Wali Kota, cemu Pak Camat saya enggak boleh sama Pak Lurah. Kok sangat aku wadul Pak. Sinten Lurahe sinten. Pak Lurahe apa Bu Lurahe sapa iki? Ayo kene. Dikira saya wadul. Gak oleh tak ketemu camate. Saya ngomong sama Pak Sekcam tadi, Pak saya enggak wadul loh. Aku wadul di sini Pak. Karepe Pak Lurah aku langsung dimarekno Bu. Soalnya kula kepingin mari nang kelurahan. Nggih terus. Tapi lek kula ningali jenengan mesem niku bunga mana kula niki Bu. Ya Allah. Warga kula saged mesem niku ya Allah, senenge hati kula Bu. Tunggu Pak, saya ditanya Pak Sekcam takut. Pak aku gak wadul loh Pak. Aku cuma mau ngomong sama Pak Wali, cek nangis tuh dirungokno. Saya takut loh, saya setu Pak. Saya nangis tadi. Wong jenengan kali kula mboten wedi kok kali Pak Sekcam wedi. Kula kali Sekcam ngapunten dukuran kula kali Sekcam kula niki. Ya Ibu. Saya minta ya Allah. Waktu ketenggangan bayar rusun Pak.
Terus terang waktu Bu Pinten Risma. jenengan sampun pirang tahun mboten bayar rusune. Setelah saya dulu Bu Risma ngomongnya, wes ojo dodol ginjalmu. Kowe kepingin apa? Saya pingin punya rumah Bu, cek dadak kontraktor terus. Karena saya punya anak tunagrahita yang kadang-kala ada orang yang mau menerima anak saya dengan kondisi bisanya berteriak Pak. Komunikasinya hanya berteriak umur 13 tahun. Dulur gak arep Pak, mergo aku sugih. Iki tak critakno Pak Wali. Aja nangis maneh. Ayo Gusti Allah lho, wis mari guyu kok nangis maneh. Rezeki niku mandhap saking Gusti Allah, lek atine awak dhewe niki bunga, sabar nerima napa jarane Gusti Allah, niku nikmati Gusti Allah pasti mudhun. Nggih Bu, ayo senyum malih. Terus Gusti Allah napa? Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmatnya Gusti Allah mana yang kamu dustakan? Mboten wonten Bu. Jenengan niku berkah, jenengan niku swarga, jenengan niku dititipi Gusti Allah. Berkah jenengan niki. Wis sing kuat. Wong wonten kula, kalih sareng-sareng kalih kula wis rusune apa? Kemarin kapan hari saya didatangi. Yo nulis surat, aku gak kuat, aku njaluk keringanan. Nggih, teng kula mawon mboten napa-napa timbang diseneni lurah malih jenengan. Wis tulis teng kula. Nggih. Wis bismillah. Karena sebenarnya rusun itu memang ada pembayaran. Tetapi dilihat siapa sih yang di sana. Lek kondisinya seperti itu, maka wajibnya pemerintah itu memberikan pekerjaan pada yang ada di rusun. Cek dhewe lulus gak dadi MBR. Lek ternyata dilebokno rusun gak digawe kerjaan, kula sing nyuwun sepuro. Berarti pemerintah nih ono sing kurang, nggih. Wis. Saya bolak-balik nulis sama Pak Wali, minta pekerjaan Pak Kestadi itu yang saksinya. Karena saya itu sudah bilang, jaluk pekerjaan iku saiki nang lurah ambek nanggone camat. Nanti bisa masuk langsung ke dalam 23 yang sudah saya siapkan. Wis gak usah dipikir, saiki camate sapa iki? Oh, Pak Taufik. Wis. Kayak ono bojone ambek ibu iki kerjaan, lek sing bojo iso nang tambah. Ibuke ada tunagrahita tadi. Ya sudah kasih pekerjaan yang dia tidak keluar dari rumahnya. Mau jahit bisa. Terus toko kelontong sing manual iso. Garap ini sama iya wis. Tapi terkendala ya tadi itu Pak. Sampai ya kok dibahas. Tak kei modal, tak kei modal. Amin. Modal zakat Surabaya iku lek ngei modal wong sana. Amin. Nggih, wis kali Pak Sekda mriki. Aja nangis malih. Ayo dilewati bareng-bareng. Kalau melepas aset di pemerintah kota, maka hanya ada dua. Dijual, maksudnya dilepaskan dengan harga appraisal, atau dihibahkan kepada instansi pemerintah lainnya, podo-podo pemerintah nih, atau disewa sama orang yang nempati. Koordinasi dengan MKKS negeri dan swasta, terutama sing SD sampai SMP, tidak ada lagi anak Surabaya yang membayar ketika masuk SD sama SMP, baik negeri maupun swasta. Sing penting saiki ono dalane apa Pak Musli temonono sing duwe lemah ajak ngobrol sama beliaunya. Paling gak 30 cm lah digawekno sak meter apa-apa ngono. Kayak ono bojone ambek ibu iki kerjaan, lek sing bojo iso nang tambah. Ibune ada tunagrahita tadi. Dia sudah kasih pekerjaan yang dia tidak keluar dari rumahnya. Tak ada masalah tanpa jalan keluar. Hari ini warga kota Surabaya membuktikan bahwa permasalahan yang mereka hadapi mendapatkan solusi langsung dari pemerintah kota Surabaya. Semua itu terjadi dalam titik temu. Saya Selvi Wang, sampai jumpa di episode selanjutnya.